Apa itu writing possessive message? Mungkin para pembaca tidak tahu apa itu pesan persuasif atau mungkin sudah pada tahu nih. Bagi yang belum tahu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pesan persuasif. Pesan persuasif adalah salah satu cara berkomunikasi dari pengirim pesan komunikan kepada penerima pesan komunikator yang mana memiliki maksud untuk mendorong atau memotivasi atau mengajak penerima pesan supaya menyampaikan ide yang dapat mempengaruhi pola pikir, logika, dan emosional. Dan sebagai outputnya, komunikator melakukan sesuatu dengan sadar dan sengaja, baik melalui pesan verbal maupun nonverbal. Persuasif sendiri bisa diartikan sebagai upaya untuk mengubah sikap seseorang, keyakinan, ataupun tindakan. Dalam pesan persuasif ini memiliki dua jenis pesan persuasif sebagai berikut. Yang pertama, pesan persuasif bisnis, yaitu yang mencoba keyakinan audiens untuk menyetujui proyek yang baru, masuk ke dalam kemitraan bisnis dan sebagainya. Dan yang kedua, pesan persuasif pemasaran dan penjualan, yaitu yang mencoba meyakinkan audiens untuk mempertimbangkan dan kemudian membeli produk dan jasa. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana cara kita memahami writing possessive message? Bisnis yang sukses pastinya mengandalkan pesan persuasif yang baik dalam komunikasi internal maupun eksternal. Persuasi bukanlah tentang tipu daya atau membuat orang bertindak melawan kepentingan terbaik mereka sendiri, tetapi tentang memberitahu seseorang bahwa mereka memiliki pilihan dan dapat menyajikan penawaran dengan sebaik mungkin. Pesan persuasif bisa dikatakan yaitu suatu komunikasi dari komunikan, pengirim pesan, ke komunikator, penerima pesan, yang memiliki maksud untuk memotivasi audiens agar melakukan sesuatu, menyampaikan ide yang akan mengubah pola pikir, emosional dan logika dari audiens. Contohnya di dalam organisasi, surat persuasif ini ditunjukkan kepada orang lain untuk memberikan ide atau gagasan pada perencanaan kerja, merumuskan suatu masalah dan memecahkan masalah pada organisasi, seperti cara prosedur mengenai prosedur. Nah, pesan persuasif dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama verbal dan nonverbal. Verbal sendiri berarti pengucapan kata atau lisan, sedangkan nonverbal penyampaiannya dengan menggunakan media cetak seperti surat kabar, slogan, spanduk, dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga nih, untuk lebih memahami bagaimana menulis pesan persuasif, pastinya kita harus tahu terlebih dahulu komponen apa saja yang terdapat dalam penulisan persuasif. Nah, komponen tersebut itu ada dua. Yang pertama ada claim. Claim itu pernyataan tujuan persuasi yang baik yang tersurat eksplisit maupun tersirat implisit. Misalnya, iklan yang menyatakan dengan lugas ajakannya untuk membeli suatu produk atau jasa. Misalnya iklan rokok yang tidak pernah menyatakan terang-terangan untuk mengajak audiensnya merokok. Mereka akan mengidentikan dengan suatu fenomena menarik dan mudah diingat. Nah, yang kedua ada warrant. Nah, warrant itu perintah yang dibungkus dengan ajakan atau bujukan sehingga terkesan tidak memaksa. Misalnya iklan yang diikuti dengan kata ayo, mari, dan lain sebagainya. Bagaimana proses dari writing persuasive message? Yang pertama, perencanaan pesan persuasif. Dalam lingkungan bisnis yang dipenuhi informasi saat ini, memiliki ide bagus atau produk hebat tidak lagi cukup. Membuat pesan persuasif yang berhasil di situasi yang menantang ini menuntut perhatian yang cermat terhadap keempat tugas dalam langkah perencanaan, dimulai dengan analisis mendalam tentang tujuan Anda dan audiens Anda. Kedua, menulis pesan persuasif. Dorong tanggapan positif terhadap pesan persuasif Anda dengan menggunakan kalimat positif dan bahasa sopan. Bahasa positif biasanya terjadi secara alami dengan pesan persuasif karena Anda mempromosikan ide, rencana, atau produk yang Anda yakini. Memahami dan menghormati perbedaan budaya. Misalnya, pesan yang tampak terus terang dan langsung dalam budaya konteks rendah mungkin tampak kurang ajar dan mengganggu dalam budaya konteks tinggi. Peka terhadap budaya organisasi. Sama seperti budaya sosial mempengaruhi keberhasilan pesan persuasif. Demikian juga
budaya dalam suatu organisasi. Misalnya, beberapa organisasi menangani ketidaksepakatan dan konflik secara tidak langsung di belakang layar, sedangkan yang lain menerima dan bahkan mendorong diskusi terbuka dan berbagi sudut pandang yang berbeda. Mengambil langkah untuk membangun kredibilitas Anda harus meyakinkan mereka Anda tahu apa yang Anda bicarakan dan bahwa Anda tidak mencoba untuk menyesatkan mereka. 3. Menyelesaikan pesan persuasif. Penulis profesional yang berspesialisasi dalam pesan persuasif tahu betapa penting detailnya. Cobalah untuk menilai argumen Anda secara objektif dan tidak melebih-lebihkan kredibilitas Anda. Kapan merevisi untuk kejelasan dan ringkasan? Hati-hati mencocokkan tujuan dan organisasi dengan kebutuhan audiens. Jika memungkinkan, mintalah kolega berpengalaman yang mengenal audiens Anda dengan baik untuk meninjau draft Anda. Elemen desain Anda harus melengkapi, bukan mengurangi argumen Anda. Selain itu, proofreading yang cermat akan mengidentifikasi kesalahan mekanis atau ejaan yang akan melemahkan potensi persuasif Anda. Terakhir, pastikan metode distribusi Anda sesuai harapan audiens Anda dan tujuan Anda. Tujuan writing persuasive message. Pesan-pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi audiens yang cenderung mempertahankan ide atau gagasannya pada perencanaan kerja agar prosedur operasional lebih efisien. Menerapkan writing persuasive message. Langkah-langkah ke-1, merencanakan pesan persuasif, menganalisis situasi kita, mengumpulkan informasi, memilih media yang tepat, mengatur informasi yang akan disampaikan. Langkah-langkah kedua, tulis pesan apa yang ingin kita sampaikan, menggunakan bahasa yang baik dan sopan, bersikap peka tentang budaya organisasi, membangun tindakan yang mengangkat kredibilitas Anda. Langkah-langkah ketiga, ketika kita mencoba untuk mengevaluasi isi pesan kita, cobalah untuk menilai argumen yang kita sampaikan secara objektif dan cobalah untuk tidak melebih-lebihkan kredibilitas Anda. Ketika merevisi, agar lebih jelas dan padat, cocokkan dengan hati-hati tujuan dan pengaturan yang audiens butuhkan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah pesan persuasif ialah komunikasi yang terjadi antara komunikan dan komunikator, di mana ini memiliki maksud agar memotivasi serta menyampaikan suatu ide yang dapat mempengaruhi pola pikir, logika, dan emosional. Dan sebagai outputnya, komunikator melakukan sesuatu dengan sadar dan sengaja kepada audiens. Persuasif ini tampak seperti keterampilan khusus yang hanya dibutuhkan oleh tenaga penjualan atau spesialis pemasaran. Akan tetapi, hampir semua profesional bisnis dapat memperoleh manfaat dari mengetahui bagaimana menerapkan teknik persuasif dalam upaya komunikasi mereka. Dalam pesan persuasif ini memiliki dua jenis peran persuasif sebagai berikut. Pesan persuasif bisnis dan pesan persuasif pemasaran dan penjualan. Adapun proses dalam membuat pesan persuasif yaitu perencanaan pesan persuasif, menulis pesan persuasif, dan menyelesaikan pesan persuasif.